Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada hari ini Bapak akan fokus pada menjelaskan berkaitan dengan induktansi diri. Nah, induktansi diri ini nanti itu berkaitan dengan hukum Henry. Oke, ya. Hukum Henry. Nah, hukum Henry ini nanti diaplikasikan dengan transformator. Ya, transformator. Seperti apa sih yang dimaksud dengan induktansi diri? Kalau sebelumnya dalam hukum Faraday kita mengenal bahwa apabila ada magnet didekatkan kepada kumparan secara bolak-balik, maka akan timbul GGL induksi atau arus listrik induksi atau tegangan listrik induksi. Nah, namun berbeda dengan hukum Henry ini. Kalau hukum Henry itu dia mengkondisikan suatu lempengan konduktor, ya, katakanlah besi, suatu besi, ya, yang ada rongganya. Kemudian lempengan besi ini dililitkan kawat, ya, kawat tembaga di satu sisi dengan di sisi yang lain, gitu ya, dililitkan, ya. Nah, di sini nanti akan dihubungkan dengan suatu arus listrik bolak-balik, gitu ya, arus listrik bolak-balik. Sedangkan antara kedua kumparan ini tidak saling bersentuhan. Jadi kedua kumparan tidak saling bersentuhan, kemudian ada suatu konduktor, biasanya inti besi yang digunakan, namun yang terjadi pada kumparan yang lain akan timbul juga tegangan listrik, induksi. Nah, ini berkaitan dengan induktansi diri istilahnya. Jadi dia menginduksi dirinya sendiri sehingga timbul arus induksi. Tapi syaratnya cuma satu, arus listriknya harus arus listrik bolak-balik. Kalau tidak arus listrik bolak-balik, tidak akan timbul yang namanya induktansi diri. Nah, ini yang dilakukan oleh Henry. Hasilnya, ya, menurut Henry, bahwa GGL induksi itu sama dengan L, gitu ya, D I per dt, atau bisa juga ditulis L delta I per delta T, gitu ya. Untuk mudah mengingatnya, ya, untuk GGL induksi sama dengan L dI per dt ini, ya, buat suatu jembatan keledai, misalnya GGL induksi sama dengan, gitu ya, sama dengan L-nya lebih DI-nya dari itu, ya, dari itu perlu ditegaskan. Nah, jadi kalau ditanya apa itu GGL induksi menurut Henry, ya, lebih dari itu perlu ditegaskan, gitu ya. Jadi kalau GGL induksi menurut Henry adalah lebih dari itu perlu ditegaskan. GGL induksi menurut Henry lebih dari itu perlu ditegaskan. Ya, ini Bapak bantu. GGL induksi menurut Henry, ya, menurut hukum Henry adalah lebih dari itu perlu ditegaskan. GGL induksi menurut Henry adalah lebih dari itu perlu ditegaskan. Tentu saja ada tanda negatifnya, karena nanti berkaitan dengan hukum Lenz, ya. Tanda negatif itu menunjukkan polaritas GGL induksi berlawanan dengan penyebab perubahan fluks magnetik.
Kemudian apa itu I? Ya, I itu ya arus listrik. Gitu ya, arus listrik. Kalau L, nah L ini adalah induktansi dirinya. Jadi L itu induktansi diri. L itu induktansi diri. Gitu ya. Nah, berapa besar induktansi diri? Induktansi diri diformulasikan dengan mu R, mu 0, N kuadrat A per L. L. Kita buat lagi jembatan keledai ya. Jadi ada L sama dengan mu R, mu 0, N kuadrat A per L. Ya, nah, ini dibuat aja jembatan keledai sehingga lebih mudah gitu ya. Jadi L itu apa gitu ya? L itu L ya, tulis aja. L sama dengan, yuk coba buat jembatan keledai. Ya. L sama dengan mia nano mia nano mia nano hanya apa ya? Mia nano apa coba jembatan keledainya ya? Mu R, mu 0, N kuadrat A per L. Mu ya, mu atau mu. Mia, mu nano akan perlu. Nah, misalnya akan perlu gitu ya. Mu nano akan perlu. Jadi L sama dengan mu nano akan perlu. Nah, kira-kira gitu. Jadi untuk mudah mengingatnya, maka L sama dengan mu nano akan perlu. Nah, kira-kira gitu. Nah, apa mu R? Mu R itu adalah permeabilitas bahan. Ada nilainya. Mu 0 permeabilitas ruang hampa. N banyaknya lilitan kumparan. Kalau A luasan kumparannya, sedangkan L adalah panjang lilitannya. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk lebih memahaminya, kita langsung ke persoalan. Bapak kasih contoh di sini. Ya, ini ada contoh soal ya. Sini Bapak kita coba selesaikan persoalan ini. Ya, di sini ada sebuah kumparan berarus listrik. Jadi ada I1 sama dengan 5 ampere. Gitu ya. Kemudian I2-nya sama dengan 0 ampere. Sehingga perubahan arus listriknya ya I2 dikurang I1 sama dengan 0 minus 5 ampere kan gitu. Dalam waktu 0,2 detik, artinya delta T-nya sama dengan 0,2 detik. Jika induktansi diri dari kumparan 4 Henry, L-nya 4 Henry, gitu kan? Maka GGL rata-rata yang diinduksikan berapa? GGL induksinya berapa? Kan gitu. Nah, besarnya GGL induksi sama dengan lebih dari itu perlu ditetapkan. Kan gitu. Tanda negatif.
GGL induksi lebih dari itu perlu ditetapkan. D-nya kita ganti dengan delta. Nah, dari sini diperoleh hasil GGL induksi sama dengan minus L-nya berapa? 4. Delta I-nya tadi berapa? Minus 5. Delta T-nya 0,2 gitu ya. 20 bagi 0,2. Kan gitu. Ini kan coret nih. Minus kali minus positif. Sama dengan 200 bagi 2. 100 volt. Kan gitu. Ini jawabannya. Kita coba lagi soal yang lain. Nah, selanjutnya ada soal nih. SNMPTN. Nah, di sini dijelaskan sebuah kumparan 100 lilitan. Jadi N-nya sama dengan 100 lilitan. Dengan induktansi, ini ada induktansinya 250 mili-Henry. Jadikan ke Henry 250 kali 10 pangkat minus 3 Henry gitu ya. Biar nggak bingung, ingat aja kalau milimeter ke meter berapa kali 10 pangkat minus 3 kan gitu. Sama kalau mili Henry ke Henry 250 kali 10 pangkat minus 3. Selanjutnya dan hambatan ekivalen 5 ohm. Nah, di sini ada R, hambatan itu kan R sama dengan 5 ohm. Ohm itu simbolnya gitu ya. Nah, ini ohm ini kalau simbolnya gitu. Arus listriknya I sama dengan gitu ya. I sini tulis I sama dengan 8 minus 6T kuadrat. Arus induksi pada detik keempat adalah, jadi ini katakanlah I1 yang ditanya I2-nya berapa. I2-nya tapi pada saat detik keempat, pada saat T sama dengan 4 gitu kan. Pada saat T sama dengan 4 detik. Nah, itu ditanyanya. Berapa? Gitu kan. Nah, kalau gitu, apakah langsung dimasukkan angka 4 di sini? Nggak bisa ya, kita harus cari dulu berapa besar dari GGL induksinya. 250. Kita hitung di sini. GGL induksinya sama dengan minus L delta I per delta T gitu ya. Nah, kita punya I sama dengan 8 minus 6T kuadrat. Kita cari dulu ya delta I-nya atau GGL sama dengan minus L DI per DT. Nah, gitu ya. L-nya ada nilainya. DI per DT-nya yang nggak ada. Kita cari dulu DI per DT-nya. Jadi DI per DT sama dengan DI per DT sama dengan D per DT dari ini 8 minus 6T kuadrat sama dengan 0 minus 12T. Jadi sama dengan minus 12T gitu ya. Kemudian GGL induksi ketika 4 detik ya, ketika 4 detik berapa? Pada saat T sama dengan 4 itu nilainya adalah minus L-nya 250 kali 10 pangkat minus 3 dikali DI per DT. DI per DT-nya minus 12 dikali T gitu ya. T-nya nanti diganti dengan 4 gitu ya, ke sini ya. Jadi GGL-nya sama dengan minus 250 kali 10 pangkat minus 3 dikali dalam kurung minus 12 dikali 4 sama dengan minus 250 kali 10 pangkat minus 4 dikali minus 48 dikali ya. Nah, sama dengan berapa?
ya sama dengan 12 volt. Gitu ya. Jadi GGL induksi pada saat 4 detik 12 volt. Ya, kemudian ingat kembali hukum Ohm. Apa itu bunyinya? R sama dengan tegangan listrik dibagi arus listrik. Tegangan listriknya dalam induksi elektromagnetik diganti dengan GGL epsilon dibagi I gitu ya. Jadi nilai I-nya sama dengan nilai I-nya sama dengan GGL dibagi R kan gitu. GGL-nya 12 dibagi R. Hambatannya tadi berapa? Kita lihat di sini. Hambatannya tadi 5 ohm. Ya, 5 ohm ya. Ini hambatannya 5 ohm. Kita masukkan dibagi 5 dibagi 5. Oke, nah ini dibagi 5. Nah, sama dengan berapa 12 dibagi 5? Ya, sama dengan 2,4 ampere. Nah, itu kira-kira berkaitan dengan soal SNMPTN 2,4 ampere ya. Agak ribet dikit namanya soal masuk perguruan tinggi. Oke, itu saja pengantar dari Bapak berkaitan dengan hukum Henry pada hari ini. Bapak ulangi lagi, GGL induksi menurut hukum Henry sama dengan lebih dari itu perlu ditegaskan. Lebih dari itu perlu ditegaskan. Demikian Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.